Apabila orang berbuat tidak sesuai dengan agama, maka mereka itu diistilahkan diberikan satu gibu. Kalau gibu ini sendiri apakah masih dijalankan sampai dengan sekarang atau dikembalikan ke hukum negara? Jadi bagaimana pandangannya Bobby sekarang betul, ini? ya. Jadi apakah sekarang, kita masih bisa berlakukan atau memang harus diberlakukan lagi namanya gibu ini? Bahaya merupakan perbuatan yang melanggar aturan adat, hukum adat dan dikenakan gibu ada sanksi adat. Simpo gau santina berzina ini dalam berhubungan bapak dan anak kandung ibu. Jadi banyak sekali ini kakak dengan adiknya gibu semua itu. Membagau anak ante sampo suna madika berzuna dengan pemusirin atau keluarga raja atau sebaliknya perbuatan di atas merupakan pelanggaran salah karena dikenakan gibu dibalik. Wah, keren nih. Ternyata gibu ini bukan hanya diberikan bagi pelaku zina, tapi juga penebar berita yang belum tentu benar ataupun ternyata adanya kebiasaan sebuah penebar hoax, bisa dikatakan juga untuk fitnah, budaya ataupun tradisi ini masih ada, cuman para pelakunya ini belum semua disusun dalam sebuah buku dan dipegang masing-masing pemerhati budaya ataupun pengurus adat wilayah setempat. Tadi itu narasumber kita berasal dari Kelurahan Tondoro, Kota Palu. Tapi kayaknya belum lengkap juga, soalnya pas ketemu dengan narasumber ini yang tadi saya juga agak terburu-buru dan beliau juga memang ada kesibukan yang lain. Bahasa daerah. Kalau bahasa nasionalnya itu sanksi adat itu. Apabila orang berbuat tidak sesuai dengan agama atau perbuatan itu tidak sesuai dengan hukum adat, maka mereka itu diistilahkan diberikan satu gibu. Jadi kalau bahasa nasionalnya itu sanksi yang diberikan, tapi jangan juga berlebihan. Karena itu kalau orang tua dulu mengatakan itu istilah adat sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Maka tidak bisa berlebihan dia. Berarti ditindaki sesuai dengan apa yang dia perbuat, iya, pelaku perbuat. Okay. Karena di sini givunya sendiri ternyata ada 3 jenis macam givu. Dan ini sebenarnya berat semua sih, tapi ada yang paling ringan itu mungkin dia diusir dari kampung halaman. Dan ternyata givu ini sebenarnya tidak memilih
begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kylie rasanya ada coklat-coklatnya. Siapa saja Iya. yang dikenakan hukum gifu, entah dia itu pejabat daerah atau kayak di zaman dulu kerajaan, salah satu keluarganya kerajaan sendiri yang melakukan kesalahan pasti kena gifu. Iya, pasti itu. Tidak pandang bulu ini Iya. gifu, entah dia masih masyarakat di tingkat atas ataupun tingkat bawah. Dan kalau di sini sendiri, apakah ada macam-macam gifunya juga? Ya, disesuaikan dengan perbuatan. Saya di sini kayak gifu rahaha, ini sanksi terberat di ngatator, di mana pelanggar diikat pada tiang lobo. Nah, itu bagian Pelawi itu. Dan ada juga ini gifu lain yang tergolong berat itu gifu rabangka. Itu di pelanggar direndam dalam air sungai sampai dia menemui ajal. Dan yang terakhir itu gifu nauna dole. Gifu nauna dole ini dia harus diusir dari kampungnya sendiri. Tapi kalau di sini sendiri tuh ada berbagai jenis juga. Istilah itu kalau diusir dari kampung itu istilahkan dibeko. Dibeko kalau bahasa Ledo. Oh, iya. Dibeko. Itu bahasa Pelawi. Iya, Noma. bahasa Kula. Noma. Iya, karena itu yang diangkat di sini dari Jadi sana. kalau istilah di beko itu di pepanau da korban untuk kemudian karena dia mepangah mainin turang dari tetangga atau di tantina atau manggena karena dia mepangah tetapi yang berbuat di situ nih istilahkan di paribai di kakabau di suburaka do kriwilan ngator tipo suburan tipo semacam harus dilai di sini ya. Kalau ini Pak, apa ini sempat booming di tahun sebelum terjadinya gempa, tidak lupa juga saya. Ini tahun berapa sempat booming juga di media sosial Facebook. Itu ditemukan pelanggaran adat juga dan akhirnya dia dikenakan gifu direndam di laut. Dan pelanggarnya sendiri ini adalah pegawai swasta, pegawai bank, dan itu bagaimana? Saya ingin tahu bagaimana, apakah itu masih kena daerah sini yang pengurus adat sini yang Bukan istilah itu. Silai. Oh, berarti ada lagi di sana. Karena terjadinya itu perbuatan di kelurahan Silai. Iya. Nah, dia itu tinggal di PTN, bukan asli penduduk di sini. Iya. Berbuat. Sedangkan itu perempuan haknya orang, laki-laki juga haknya orang. Iya. Satu rumah di situ di BTN. Jadi begitu ketahuan dilaksanakan seperti itu. Begitu saya ini cuma kabar juga. Iya. Apa saya tidak hadir itu Iya. karena tidak ada undangan. sempat ada yang bertanya juga sebenarnya ini bagaimana sudah kena hukum rimba, sudah di luar batas kewajaran, bagaimana sebenarnya konsekuensinya ini? Itu istilah hukum rimba itu sama sekali tidak mengetahui daripada aturan. Iya. Aturan pemerintah maupun aturan adat. Iya. Itu dikatakan hukum rimba. Oke, berarti yang direndam ini tidak termasuk hukum rimba ya, tapi sudah masuk hukum adat karena sudah ada apa? Memang sudah ada namanya hukuman begitu dalam hukuman adat begitu ya. Iya. Gifunya itu. Kayaknya dari narasumber ini saya kurang puas untuk pembahasannya, soalnya waktunya juga kurang tepat juga waktu kita. Mungkin di lain kesempatan saya bisa lagi bertanya dengan beliau ataupun lainnya lagi. So kita ke narasumber berikutnya.
begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kylie, rasanya ada coklat-coklatnya. Ganjaran atau sanksi diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Iya. Pelanggaran itu tergantung berat kecil pelanggaran yang dilakukan. Iya. Di sini diangkat tema masalah putri raja di Kabupaten Sigi. Berarti Givu ini tidak memandang strata sosial. Tidak ada. Entah dia anak raja atau siapa, penduduk biasa. Tetap dapat hukuman. Tidak pandang, tidak tebang pilih, tidak ada. Iya. Tak buat pelanggaran kasih bagian, kasih hukuman itu. Tapi yang sekarang ini kalau di zaman sekarang ini ya, di modern sudah ini itu kayak dianggap lelucon saja biasa. Itu sebenarnya kayak tidak ada pendewasaan. Tidak lagi yang bisa kasih menggigiti di mana ini. Tidak lagi panutan, tidak lagi orang yang disegani untuk melakukan itu. Apa sih gitu? Sehingga orang lagi memilih masuk bui daripada masuk givu. Pama kayak zina tadi, dia masuk ke kamarnya perempuan sudah bersuami, tapi tiada suami di dalam, dia masuk langsung mencium orang apa semua dengan proses segala macam itu. Nah itu berat dia. Berat itu Pama dari pihak orang tua ada langsung menyatakan givu keberatannya, langsung divonis dia 1 ekor kerbau. Dengan segala macam ini, dengan jadi orang berpikir dari pasar kerbau harga ratusan juta, mendingan saya masuk bui saja. Givu ini sama halnya juga hukum negara juga ya. Ada pelaku berarti harus ada saksi iya, untuk ditindaklanjuti hukumannya. Soalnya kan tidak asal tuduh juga. Tuduh harus diproses dulu, ada buktinya juga ya. Bukti, ada melalui proses pengadilan juga, iya, pengadilan dewan adat ya. Tapi alhamdulillah untuk di tanah Kylie, khusus di Sindu ini, di Kagawa Sindu ini, kerajaan Sindu ini, alhamdulillah sudah bisa dibukukan ini tentang givu ini, bagaimana dari pasal-pasalnya tentang perlakuan apa semua sudah tercantum di dalam, jadi bisa untuk disosialisasikan kepada generasi baru bahwa kita punya ini, bahwa kita punya givu tidak abal-abal, tidak givu cuma keluar di mulut ini, tunggu dulu dicari tahu. Jadi dengan adanya paduan ini, anak-anak muda bisa, oh wow, berarti kita juga punya, mereka juga bisa bangga juga. Tapi karena mungkin seringnya mereka baca, bisa jadi berarti jangan macam-macam gitu. Satu saja yang bikinan ini, karena sekarang kan ada media sosial, media sosial ini. Coba buat satu grup lah, bagaimana grup tentang givu ini. Jadi supaya ada pertanyaan, kalau umpama om, papa, tante, om, nenek, kalau begini kena givu apa saya? Oh berat, jangan lakukan itu. Kurang sekarang ada niat membaca, tidak ada. Betul sih. Bagaimana bisa Anda tahu sekarang ini kan buku ini kan jendelanya gitu ya. Bagaimana jendela ditutup, tidak bisa kamu lihat apa-apa. Tapi kalau jendela kamu buka, maka ketutupan apa-apa itu. Itu. Tapi kalau mau dibilang hobi baca, bukan apa sih? Banyak yang suka baca, cuman bacanya juga bukan yang positif, itu. Lebih banyak baca berita-berita yang itu gosip-gosip gitu. Apalagi sekarang apalagi sekarang mengenal dunia media sosial. Aduh, pasti kabar-kabar dari orang lain pasti ada di situ. Aduh, itu kan bahaya juga kan, bisa kena givu juga itu, soalnya kan menyebar berita yang belum tentu ada nyatanya. Baru satu juga ini anak muda sekarang, kalau kita yang muda kayak pakai pakaian siga. Pakai dada dianggap kuno. Kalau tidak sih bagus ini. Tetapi orang-orang di luar dari kita malah mencari yang begini. Kok kita lebih suka melihat. Kok kita yang tuan rumah kita punya sendiri, kok malu pakai begini. Saya bangga dengan yang begini. Saya juga benar bangga.
Aromanya begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kylie rasanya ada coklat-coklatnya. Kita kembali ke Givu tadi. Kalau Givu ini sendiri apakah masih dijalankan sampai dengan sekarang atau dikembalikan ke hukum negara? Alhamdulillah kalau untuk di daerah kita ini, di tanah Kylie khususnya di Sindwe, itu Givu masih diberlakukan. Iya. Yang rata-rata di sini yang terjadi itu nama baik itu memfitnah seseorang bukan pada tidak melihat apa langsung terfitnah kasihan orang kan, sehingga dia diusir ke kampus, disepelekan kasihan dia, sehingga dia ke orang tua adat menuntut nama baiknya, sehingga pada saat itu langsung diundang lah yang memfitnah tadi. Ternyata ada rasa anunya dengan dia kan, umpama contoh begini, yang tak kena Givu begitu mengatakan bahwa seseorang itu dibilang apa? Kalau orang Kylie bilang ada ilmu jahatnya kan, bisa mencelakai orang, padahal kasihan tidak ada, karena dilihat dari postur tubuhnya atau gerakannya sudah tua, sudah dibilang kasihan dia bisa mentantangkan kasihan. Jadi karena dia tidak mampu kasihan untuk melawan itu, dia langsung ke orang tua minta pemulihan nama baik kasihan, sehingga diundang lah. Itu hukumannya berat itu. Nah, itu banyak berlaku di sini nih. Nah, biasa baru-baru lalu dia disuruh beri sapi 1 ekor, sarung donggala, tambah lagi semua macam apa semua itu yang makan apa semua itu. Oh, berarti sempat ada Pak, juga dibuat ada di sini. iya Pak, di Sumari karena lalu dia tuntut itu orang bilang dia begini langsung, karena nama baiknya kan sudah musuh namanya di kampung. Bagi adat maka dipulihkan, dibersihkan kasihan dia. Tapi orang tadi tak kena Givu, mana dia dituntut masobui lagi dia. Dua kena dia. Itu karena dia laporan ke sana. Tapi dari pihak berwajib dia bilang serahkan dulu, kembalikan ke adat dulu. Setelah dia membayar Givu tadi, sanksinya tadi, dia akan dipakai kembali untuk bersaksi di hadapan orang tua dengan semua lain bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatannya tadi, perbuatan mencemarkan nama baik, supaya halayak tahu bahwa ini barang tidak boleh, dia bisa main-main. Itu banyak sekarang. Nah, baru-baru juga ada yang sering ini perkawinan ini yang cerai itu banyak gitu. Dan alhamdulillah untuk daerah ini tanah Sindwe masih berlaku. Tahu daerah lain kita sih masih berlaku. Itu orang tua ada sini selalu solid dia. Saya ikuti orangnya mereka. Kenapa sampai alhamdulillah tersusunlah buku ini dari semua itu, karena kumpulannya para orang tua ada di Sindwe ini menghasilkan ini susunan Givu untuk jadi sayangnya ini belum tersosialisasi dengan baik gitu. Tapi orang tahu sudah bahwa Givu ada, tapi bagaimana tahapannya, pasalnya, apa ini semua itu belum mereka baca atau pahami. Tapi harapan besar ini bisa. Tapi ada satu niatan baik, siapa tahu dari teman-teman di sana bisa ada hati untuk bisa menyebarkan ini. Di sini kita ada juga Givunya perselingkuhan. Ini hebatnya ini barang ini. Sudah orang tua sudah ramu itu luar biasa. Saya bangga dengan ini. Tapi menurut saya cuma saya sendiri yang bangga. Termasuk sudah ini harus diangkat ke sini. Kenapa tidak? Kemudian jangan malu kita berbahasa daerah kita sendiri. Oh, benar sekali. Untuk versi saya lain, silakan versi Kylie lain, ini mau main mata, mau bahasa kayak gitu. Benar sekali. Kemudian satu juga bahwa adat itu sesungguhnya sangat berat dan adat itu sesungguhnya sangat ringan, tetapi jangan diberat-beratkan dan jangan diringan-ringankan. So, jaga sikap. Itu ya, jaga sikap. Mau bikin adat besar silakan. Kopi Kylie, aromanya begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kylie rasanya ada coklat-coklatnya. Tapi siap Siap kan?
Ya, mau bikin anak kecil siap juga. Jangan sampai memaksakan mau wow kita, ternyata kita tahu karena harga satu seni mahal, harga satu adat itu mahal. Itu. Coba ini kayaknya pemerhati wakil rakyat ini diperhatikan dulu juga penggiat seni di daerahnya masing-masing. Iya. Saya ini kan sebagai penjaga budaya kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Satu, pokoknya itu pesan yang jangan malu pakai bahasa daerah sendiri. Iya sih. Itulah. Sebab di media sosial sendiri sebenarnya bukan bahasa Kaili sendiri yang hampir punah, tapi Semua. ada hampir di setiap daerah juga hampir punah. Coba generasi muda yang sekarang tetap jaga bahasa daerahnya. Jangan malu dikatakan orang Kuno. kampung atau kuno karena menggunakan bahasa daerah sendiri. Kemudian ada juga satu kata bicara orang tua dulu, tapi kita bahas wisata. Kalau kamu menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tapi kalau kamu tanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Itulah berarti siapapun orang mau baik pasti ada yang jangan. Ya? Kemudian satu mau jadi seseorang yang luar biasa hebat itu ingat yang kecil, Pak, karena dari kecil Anda jadi besar. Itu prosesnya dia. Sebenarnya ini banyak yang mau dibahas, tapi untuk kali ini cukup masalah tari Bali dan Gifu yang kita angkat. Kalau memang ada yang ingin mau bahas tentang yang lain lagi untuk budaya Kaili, silakan komen di kolom komentar apa yang ingin mau dibahas untuk berikutnya lagi. Wah, ternyata Gifu ini masih dijalankan sampai dengan sekarang. Oh iya, di Palu pun sempat pernah ada juga masalah Gifu ini. Soalnya kalau tidak salah waktu itu Gifu-nya itu Gifu Salambi sama bicara karena sempat masih ada dan tadinya ini dari narasumber ini ada bukunya loh, tebal lagi, dan kebetulan memang beliau yang tadi narasumber tadi memang adalah masih keturunan pemerhati budaya dari Kecamatan Sindui, dan wajar saja buku itu ada sama beliau. Kalau ada yang ingin belajar soal Gifu, hukum adat, nah ini terkhususkan untuk teman-teman yang kuliah di Fakultas Hukum. Kalau mau belajar soal hukum adat, sanksi adat, atau orang Kaili bilang Gifu, silakan temui beliau. Dijamin pasti ilmunya akan bertambah. Oke, sampai di narasumber ini sebenarnya sudah cukup puas. Iya, namanya manusia tidak cukup puas sampai di sini saja. Kita ke narasumber yang terakhir. Bagaimana pendapat beliau soal Gifu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua kalinya, Gifu ini adalah termasuk bahasa kuno, ya. Kalau kita di Sindue itu berasal dari bahasa Kori, Oh, jenis hukumannya. jenis hukuman. Iya, Ada jenis hukuman dan merupakan kesalahan. iya. Sombe Vivi. Sombe Vivi ini dari Terima kasih atas perhatiannya Sobat Abrah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini.